Kalau ini diteruskan ke persidangan dan menjadi warisan demokrasi di zaman rejim Anda, ilmu pengetahuan itu dihakimi, disidang dan diputus bersalah, itu jadi warisan Bapak Prabowo Subianto, dan ini sangat memalukan. Kalau ada sanggahan dari pihak UGM, pihak Jokowi, tulis dong buku. Kita dulu terbiasa diajari oleh dosen kita, lu boleh salah, skripsimu boleh salah, tetapi jangan bohong kau. Dan itu yang salah hasil produk skripsimu itu akan diteliti oleh mahasiswa lain. Makanya skripsi itu diletakkan di perpustakaan, diuji oleh bukan hanya mahasiswa jurusan itu saja. Seperti saya ke perpustakaan Elektro ITB, ke perpustakaan Elektro UI ketika saya mahasiswa S1, saya baca dan saya uji juga benar tidaknya. Itulah ilmu pengetahuan, dan hanya di Indonesia lah ilmu pengetahuan justru diselesaikan di pengadilan oleh hakim yang nggak tahu apa-apa. Nah, nambahin dikit lagi, kondisinya Pak Bambang Tri sudah sangat mencerdaskan ya. Nah, jadi Pak Bambang Tri dengan adanya RRT katanya ketika sebelum dibebas tugaskan, dibebas bersyaratkan ya Pak, bebas bersyaratkan mendengar TV, menonton TV ada RRT, malah dia menjadi narsum katanya, menjadi narasumber di lapas tersebut untuk menjelaskan apa yang kami jelaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua metode sudah ada triangulation, satu objek penelitian diteliti dengan 3 atau 4 metode dan siap. Dan saya men-challenge ahli dari UGM, ayolah, ahli dari TB, ahli dari UI, ahli dari UII. Ini kan cuma ilmu-ilmu dasar sih menurut saya, ilmu-ilmu yang sangat dasar. Ya mungkin kalau di UI ini semester 5 ya, semester 5 ilmu ini ya. Jadi saya hanya berpikir kalau malam betapa memalukannya generasi ini ketika nanti generasi ke depan 10-20 tahun lagi membuktikan bahwa benar ijazah Joko Widodo palsu dan generasi kalian generasi pengecut. Oleh karena itu kami ingin membuktikan bahwa generasi mendatang 10-20 tahun lagi, 50 tahun lagi, ketika kalian menemukan kebenaran ini dan kami sudah ada di kuburan, kalian tidak bisa mengatakan kami lagi pengecut. Wah, berat ini saya dikasih mic dari Bang Rizky. Soalnya dia udah luar biasa tadi yang dia katakan. Kejutan Sentana besok apa? Oh iya, kejutan Sentana mungkin kejutan Sentana yang pertama besok menunjukkan betapa sehatnya Pak Bambang Tri dan betapa bahagianya beliau. Satu yang saya bisa bilang, semangatnya tidak kendor mencari kebenaran soal ijazah ini. Keberaniannya pun tidak kendor. Luar biasa. Jadi penjara itu, ya kalau kata teman-teman saya, penjara itu berkah juga buat perjuangan-perjuangan seperti ini katanya. Oh saya enggak. Jangan ya Pak Kapolri. Saya mau. Pak Kapolri, saya mau. Sepanjang saya benar dan Anda memenjarakan saya, hidupmu tidak akan tenang. Dikasih ke saya lagi, susah lagi. Tapi saya nambahkan sedikit aja, itu kalau soal Pak Bambang Tri, dan kita akan berdiskusi banyak ya Bang Rizkon ya dengan Pak Bambang Tri dan melengkapi semua puzzle-puzzle yang belum kami lengkapi. Apa data yang saya dapatkan, data yang Pak Bambang Tri punya dan Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rizkon. Ya, jadi kita harus mengumpulkan semua puzzle ini supaya lengkap. Sejarah Bapak Joko Widodo atau siapapun namanya, kan di luar bertebaran tuh, katanya namanya inilah, namanya itulah, ayahnya namanya inilah itulah, ibunya inilah itulah. Nah, kita ingin melengkapi semua itu agar masyarakat Indonesia pun
berhak tahu siapa sebenarnya dia, bagaimana sebenarnya pendidikannya dan seterusnya. Itu kalau soal Pak Bambang Tri. Jadi saya sangat bersyukur beliau keadaannya sekarang sehat dan sangat bersemangat, tetap berani dan tetap mencari kebenaran. Itu aja kalau Pak Bambang Tri. Semoga menjawab Bapak ya. Dan banyak yang membantu. Tapi kalau banyak lagi yang membantu, sangat welcome gitu ya. Supaya pencarian ini kan, kegiatan jurnalistik seperti ini kan tidak menguntungkan secara komersil ya Pak ya. Jadi biayanya besar, bukan curhat. Biayanya besar tapi keuntungannya apalagi Pak Bambang Tri itu kan. Nah, jadi memang butuh dukungan gitu Pak. Nah, yang kedua saya mau komentar soal revolusi tadi itu. Sebenarnya revolusi itu kata yang sangat kita hindari ya. Revolusi itu kan yang terjadi di Nepal ya. Itu revolusi itu jalan terakhir. Ya, nah apalagi nih berita ini nih. PM Nepal mengundurkan diri, demo rusuh masa serbu rumah presiden. Kita kan tidak menginginkan itu. Sejauh-jauhnya lah dari itu. Ini dia ngikutin Indonesia. Oh itu dia ngikutin Indonesia? Oke. Tapi saya rasa orang Indonesia masih sangat-sangat baik, ramah budaya timur. Ya, jadi sangat jauh dari ini. Sebenarnya demonya itu sangat damai. Sudah? Ya. Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 16.40 ya. Ya, kita sepakati sampai dengan pukul 17 selesai ya. Oke, ya. Saya dikit lagi aja. Ya, Pak. dikit lagi. Saya dikit lagi ya, soal revolusi itu kita tidak inginkan. Jadi apa? Yang saya syaratkan untuk kita semua harus mencintai DPR. Tunggu dulu ya. Bukan anggota DPR-nya. Kalau anggota DPR-nya itu personal. Mungkin ada yang baik, mungkin ada yang kurang baik. Ya kan, mungkin yang kemarin 5 orang dinonaktifkan itu kurang baik kelakuannya. Tetapi institusi DPR inilah satu-satunya institusi yang boleh dengan RDP Komisi 3 itu memanggil Kapolri. Dan kita tanyakan kepada Kapolri, siapa sih yang menyuruh kendaraan itu, Brimob itu bisa ke sono? Kenapa dia bisa ke jalan itu sehingga menabrak seorang ojek online? Itu DPR yang harusnya nanya. Tetapi kalau kita bubarkan DPR-nya, siapa lagi yang mau nanya? Nggak mungkin kita suruh Kapolri yang nanya di depan umum. Siapa yang memaksulkan Gibran? Nah itu lagi, kedua itu, siapa yang mau memaksulkan Gibran? Kalau bukan DPR, karena jangan dibilang belum pernah loh. Soeharto akhirnya mundur, termaksulkan. Gus Dur, meskipun menurut saya beliau orangnya baik, dimaksulkan juga. Ya, Habibie juga ya. Nah, jadi sudah banyak nih sejarah di Indonesia. Kalau 3 bisa, kenapa nggak 4? Kira-kira begitu. Kalau wajar ininya, kalau argumennya wajar. Menurut saya, kalau seseorang mencalonkan diri dengan identitas palsu dan dokumen palsu itu hal yang wajar. Jadi kalau kita temukan, ya sudahlah, DPR tolong dimaksulkan saja yang satu itu, kira-kira gitu. Jadi marilah kita mencintai institusi DPR, institusi kementerian-kementerian dan seterusnya, apalagi institusi Polri. Saya cinta banget sama Polri, soalnya kalau nggak ada Polri saya nggak dapat berita. Setana itu beritanya dari Polri semua, hampir 90%. Ya kan, tetapi orang-orangnya mbok ya perbaiki diri lah. Oknum-oknumnya tuh katanya oknum. Orang-orang di dalamnya harus segera memperbaiki diri, jangan sampai di demo terus. Dan tuntutan 17.8 itu kita apresiasi, tuntutan netizen, tetapi akar permasalahannya itu. Ayo Komisi 3 DPR RI jalankan RDP itu, panggil Kapolri dan hadirkan ijazah yang kita minta. Setuju semua? Setuju. Oke, yang penting itu aja. Ini Dr. Tifa biar menutup. Saya mau ini ya, memberikan sebuah insight atas pertanyaan yang sering sekali disampaikan kepada saya. Tadi juga ibu-ibu tuh banyak tanya, Dr. Tifa tuh kenapa berani sekali
sekali, apa sih yang mendorong? Jadi pertama adalah ada dua orang yang tadi sering kita sebut-sebut tadi, Pak Bambang Tri itu. Pak Bambang Tri itu dari penjara bertahun-tahun, setelah keluar nggak kapok juga gitu. Ya kan, terus lagi menuntut soal ijazah lagi tahun 2022, penjara lagi sampai sekarang kan gitu. Saya pikir apa mungkin enak kali ya penjara ya, kok betah gitu kan. Satu, kedua abang saya yang sebelah kiri ini, beliau juga dikriminalisasi loh. Beliau tetap ceria, beliau tetap tertawa, beliau itu adalah pemantik semangat bagi kami gitu ya. Gak pernah capek, gak pernah kelihatan patah semangat dan sebagainya. Terus kan ya, gak pernah. Nah itu ya. Terus kemudian berikutnya lagi adalah saya mau kasih bocoran. Ketika Pak Joko Widodo itu membuat laporan polisi tanggal 30 April 2025, itu tegas sekali perintahnya kepada Kapolri. Mereka tangkap nih tiga bocah tua nakal ini tangkap. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah ya, Bapak lah. Ya sampai dengan hari ini kami masih bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Nah, kami analisis tentu saja kenapa itu terjadi. Ya, karena memang kami tidak gentar. Kami terus berkali-kali diperiksa, penyelidikan naik jadi penyidikan, status kami naik jadi terlapor. Kami tidak gentar. Kenapa kami tidak gentar? Kalau saya pribadi, Bu, saya pelajari Pondok Bambu itu kayak apa sih, gitu loh. Kalau sampai saya ditahan itu saya kayak gimana sih, gitu ya. Terus saya komparasikan dengan apa ya? Mas Rismo sudah lihat waktu Pak Bambang Tri di lapas terakhir, oke? Mas Roy cerita kondisi di Salemba kayak apa, gitu. Kayaknya masih 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat lebih bagus daripada kondisi Gaza sekarang. Itu yang menjadikan saya semangat. Penjara masih jauh lebih baik keadaannya dibanding saat ini Gaza. Nah itu yang menjadikan saya tidak pernah surut keberanian. Ya itu kepada diri semuanya. Kalau memang untuk menegakkan kebenaran, kalau memang untuk mengadili Jokowi, kalau memang untuk memakzulkan Gibran, kami harus diputus sementara, ditaruh di jeruji besi. Toh keadaannya masih jauh lebih baik daripada Gaza sekarang. Kenapa kami harus surut keberanian kami? Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri perlu kami informasikan bahwasanya